Anak pertama saya mengidap penyakit epilepsi dan kejang. Sampai saat ini umur 4 tahun, dia masih meminum obat rutin. Ya Allah, kenapa cobaan saya berat sekali? Kenapa harus yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Anak pertama saya mengidap penyakit epilepsi dan kejang. Sampai saat ini umur 4 tahun, dia masih meminum obat rutin. Dan anak saya belum bisa jalan, berbicara, seperti teman-teman seusianya. Saya sering mengeluh Ustadz, mungkin jika membandingkan dengan teman-teman seusia saya, bahwa ya Allah, kenapa cobaan saya berat sekali? Kenapa harus yang ini? Kenapa saya? Saya sudah mencoba belajar menerima takdir. Saya coba belajar, banyak di sekeliling saya yang menguatkan bahwa itu adalah pahala, itu adalah kunci surga untuk saya dapat merawat anak saya. Namun Ustadz, saya adalah seorang public figure yang main di sosial media juga. Namanya di sosial media, mungkin ada orang yang suka dan tidak suka. Dan saya sering sekali merasa terjatuh dan hina ketika orang yang tidak suka dengan saya berkata bahwa itu adalah karma dari perbuatan saya, dari dosa-dosa saya. Jadi saat ini saya masih labil dalam menerima takdir. Dan saya masih ada perasaan untuk iri, cemburu kepada teman-teman yang tidak menerima takdir seperti saya untuk memiliki anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Kira-kira begitu Ustadz. Lalu kira-kira saya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih sebelumnya Ustadz, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin coba Ahilman berikan jawaban terkait pertanyaan atau perasaan dari Mbak Tasya yang barusan disampaikan. Satu, tentang ujian. Kenapa Allah menguji kita? Dua tujuannya. Satu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu, dan apa-apa rasa sakit yang kamu dapatkan, itu adalah cara Allah memaafkan semua kesalahanmu. Karena boleh jadi ujian itu terjadi, diundang karena perbuatan kita. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan segerakan ujian, musibah untuk dirinya. Maka Mbak Tasya dan semua teman-teman yang sedang diuji, tataplah ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Dan yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Sampai kapan Allah menguji kita? Sampai kata Allah, kamu tambah kuat, kamu tambah hebat dengan ujian yang Allah hadirkan. Dan ingat,
pohon itu makin tinggi anginnya, makin apa? Makin kencang. Bukankah para nabi diuji dengan ujian yang luar biasa? Dan jangan kaget ya, biasanya kita itu akan diuji dengan sesuatu yang paling dekat dan yang paling melekat dalam hati kita. Ujian yang paling berat biasanya akan berangkat dari sesuatu yang paling dekat dan paling melekat dengan hidup kita. Ada yang diuji dengan pasangannya. Pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Mertuanya baik, diuji sama iparnya. Betul? Iparnya baik, semuanya baik, diuji sama anaknya. Terus. Jadi sifat ujian itu, makin Allah beri ujian, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi. Kakak, Batasya, mungkin ujian anak yang dihadirkan ini adalah cara Allah melembutkan hatimu. Kalau semuanya sempurna, maka di mana kita mendapatkan pahala yang sabar tadi? Allah kasih kita nama baik, Allah kita kasih paras yang cantik, Allah kasih kita keuangan yang cukup. Tapi kenapa diuji dengan anak? Iya, babnya di situ yang membuat engkau mengerti bahwa masih ada fase untuk kamu melapangkan hati. Kalau nerima yang baik-baik aja biasa. Kalau kita ridho dengan yang kita inginkan biasa. Justru bab ridho itu hadir karena kita belajar untuk nerima walaupun yang datang tak sesuai dengan keinginan kita. Apa balasannya? Surga. Sakit menghapuskan dosa. Sakit jadi sarana mendekat kepada Allah. Sakit jadi sarana makin dekat dan taat sama Allah. Maka izin ya, biasanya kalau teman-teman ingin mudah menangis dalam berdoa, ingat rasa sakit yang pernah kita rasakan. Tapi biasanya ketika seseorang itu dibentur, dibentuk. Ditempatkan. Dibanting, terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Natasha, jangan pernah membenci takdirnya Allah. Anaknya kakak yang dikasih nikmat sakit, pahala surga buat Kak Tasya. Harus jadi ibu yang kuat. Untuk semua para ibu, belajar jadi ibu yang kuat. Kenapa Ustadz? Ibu itu mulia. Ibu itu dimuliakan. Bahkan Allah menempatkan surga di telapak kaki siapa? Ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Batasya, percayalah, air mata yang pernah keluar, doa-doa baik yang pernah terucap untuk anak yang sedang sakit adalah cara Allah menjadikan Batasya di antara hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan dengan ujian itu membuat Allah makin mencintai kita. Setuju? Dan yang kedua, Batasya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Jangan sibuk menyenangkan semua orang. Kita
tidak diperintahkan menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kita diperintahkan untuk tidak menyakiti setiap orang. Belajar jadi orang yang makin kuat dengan ujian yang berat. Belajar tumbuh dalam kebaikan. Mulai hari ini tatap ujian sebagai cinta kasih sayangnya Allah untuk hidup kita. Semoga bisa lebih ridho, lebih belajar pelan-pelan walaupun berat. Dan pulang dari sini nanti peluk anaknya, jangan lepaskan. Itu kado terindah yang Allah hadirkan. Kita menganggap itu sesuatu yang berat. Tapi justru dengan yang berat itu Allah semakin dekat. Salam sayang AA buat anaknya, buat keluarga besar. Tepuk tangan buat Batasha yang hari ini sudah bercerita kepada kami hari ini. Semoga jawaban ini memberikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin.